Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Saat ini kita akan kembali bersama-sama datang beribadah. Mari saudara kita persiapkan hati pikiran kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Dikasih Tuhan, kita bersama-sama kita bangkit berdiri saat ini saudara. Di hadapan Tuhan saat ini kita mau datang beribadah, kita mau datang menyembah Dia. Kita percaya meskipun kita sekarang di rumah ibadahnya, tapi percayalah bahwa ada hadirat Tuhan di tempat kita beribadah saat ini. Amin saudara-saudara. Karena itu mari kita mau persiapkan hati kita dengan baik beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh arahkan hati pikiran kita kepadanya. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, sukacita dari Allah Tritunggal memimpin setiap kita, memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang sangat mengasihi setiap kita. Mari saat ini kita mau mengucap syukur dengan kita mau memberikan pujian kita. Kita memberikan hormat kepada Dia Tuhan. Saya mengajak kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat. Beri puji, beri hormat bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa. Mulia segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Dengan segenap hatimu, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Seumur hidup kami mau tetap terus menyembah-Mu. Biarlah bukan cuma di hari Minggu kami bernyanyi, tapi dalam antero sepanjang kehidupan kami mau tetap meninggikan menyembah nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Rahmat-Mu tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pimpin dan sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, tema ibadah kita hari ini adalah Everlasting Love. Yang kedua, hari ini kita akan kembali sama-sama merenungkan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir dalam kehidupan setiap kita. Selalu baru setiap pagi. Amin, saudara-saudara. Mari saudara, kita dengan semangat, dengan wajah tersenyum, dengan sukacita, kita mau menyanyi, memuji Tuhan.
Mari kita boleh dengan bertepuk tangan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kesudahan selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Bersama-sama bangkit berdiri. Dengan sukacita ku kan menari. Kita menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita yang begitu sangat mengasihi kita. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang selalu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Baik di PL maupun di PB, saudara. Allah kita adalah tetap Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Biar lagu ini, saudara, boleh mengingatkan kita sekali lagi. Yehowa seai, Tuhan itu kasih. Yehowa seai, 让我安歇清早溪水边，神领我行在心中的有安公，度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领。神为我百世丰盛的恩典，在危难也不改变。在世界主恩已够，他的爱常在我身边。神为我施恩惠，保守勉励，共同度至生。Mari katakan Yehowa seai， 让我安歇清早溪水边，无限满足快乐有这新天在。危难也不改变. Kita akan nyanyikan pujian ini di dalam bahasa Indonesia. Tuhan itu kasih yang membimbingku ke air tenang, yang menerangi kegelapan
sesakan Ia jaga, kemurahan-Nya berlimpah, dalam bahaya pun ku tak takut. Selama di dunia, kasih-Nya terus besertaku, Ia menghibur dan memelihara sepanjang hidupku. Tuhan itu kasih, Ia membimbingku ke air tenang, sukacita-Nya mengalir di dalam hidupku selamanya. 在世界，在世间，主恩已过，他的爱常在我身边，神为我施恩惠，保守勉励，共同不止身。耶和华是爱，让我安歇清早溪水边，无限满足快乐，有着心田在，危难也不改变。Sukacitanya, sukacitanya mengalir di dalam hidupku selamanya. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk melayani, berkumpul, beribadah bersama dengan jemaat sekalian. Terlebih dalam kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Saudara, perkenalkan, nama saya Ridwan, saya adalah mahasiswa dari STT Saat yang saat ini sedang menjalani masa praktek 1 tahun di Kalam Kudus, Medan. Saya mengucapkan salam kepada segenap majelis, hamba Tuhan, dan juga jemaat sekalian, serta berharap mungkin suatu saat nanti kita bisa bertemu secara langsung, tidak hanya lewat virtual. Saudara-saudara, ketika dikontak oleh Evangelis Robin, saya melihat bahwa BCS ini sedang merenungkan sebuah tema seri yang berjudul Everlasting Love. Dan tentunya mengenai Everlasting Love, tentu saja kita tahu bahwa sumbernya yang mampu everlasting itu, love yang sifatnya everlasting itu hanya dari Allah saja. Tapi memang indahnya yang namanya love, yang namanya kasih itu, tidak bisa hanya melibatkan satu pihak saja. Pasti harus ada pihak yang dikasihi, ada pihak yang mengasihi. Itulah sebabnya kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah kita di dalamnya ada jalinan relasi maha kasih yang ilahi. Dan itulah sebabnya kita ingin terus rindu belajar dari everlasting love, sumber everlasting love itu. Tetapi tentu saudara, yang namanya manusia tidak semua bisa memahami. Tidak semua mungkin bahkan menyukai segala bentuk kasih Tuhan, bukan? Dan kita akan sama-sama melihat pada hari ini bagaimana Allah mengasihi kita dan bagaimana seharusnya reaksi kita yang tepat, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kasih Allah yang everlasting itu. Oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama merenungkan topik everlasting love ini dari satu tokoh, yaitu Nabi Yunus. Mari kita buka Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya.
Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah membaca firman-Mu, kami telah melihat bagaimana nabi-Mu berkeluh kesah dalam doa. Jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan, datang mungkin dengan berbagai keluh kesah, tetapi juga kami datang dengan berbagai macam bentuk kasih yang everlasting itu. Mampukan kami ya Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh memahami, kami boleh mengalami akan everlasting love itu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, terlebih berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, agar ketika mendengarkan firman-Mu, kasih yang everlasting itu boleh kami rasakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya sungguh bersyukur, tetapi mungkin kita semua bersyukur bahwa keadaan COVID di Indonesia, di negara kita, bahkan di dunia, berangsur-angsur mulai membaik. Itu semua tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang berjuang, baik di rumah sakit maupun di tempat lain. Dan ketika hari ini saya berkhotbah di auditorium yang letaknya di atas rumah sakit, saya sangat bersuka cita. Saya senang dan juga merasa terhormat bisa melayani di tempat rekan-rekan nakes melayani juga. Tetapi betapa sedihnya juga ketika saya mengingat ada bermacam-macam berita mengenai bagaimana rekan-rekan nakes itu juga harus gugur ketika menjalankan tugasnya. Saya sering sekali mendoakan rekan-rekan tenaga kesehatan, khususnya yang mungkin saya kenal, yang mendedikasikan dirinya untuk mengatasi pandemi ini. Dan saudara, izinkan saya bertanya satu pertanyaan kepada saudara mengenai hal ini. Kalau kita mendengarkan berita yang lain mengenai COVID, misalnya ada orang-orang yang berkumpul tanpa protokol kesehatan. Lalu beberapa waktu kemudian kita mendengar bahwa kumpulan orang-orang tersebut ada beberapa yang akhirnya meninggal karena terkena COVID. Bagaimana perasaan kita? Mungkin kita ada yang kesal, ada yang marah. Mungkin ada yang senang bahkan, rasain, syukurin. Atau apa reaksi kita? Atau justru ada kita yang berbelas kasihan? Atau apa perasaan kita? Saya pribadi ketika melihat seperti itu ya, jujur saja saudara, dengan kelemahan saya seringkali berkata, tuh kan sudah tahu COVID, masih saja tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Tuh kan kena batunya. Saudara, mungkin kira-kira seperti itu perasaan Nabi Yunus. Dia merasa dia adalah orang yang menjalankan protokol Taurat sepanjang hidupnya, dan dia adalah bagian dari orang-orang yang terpilih. Itulah sebabnya ketika dia diutus pergi, Yunus pergi ke Niniwe. Dia menolak. Loh, ngapain pergi ke orang-orang semacam ini? Ini bangsa ini brutal. Ini jahat, ini berdosa, dan lain sebagainya. Mungkin untuk menggambarkan kebrutalan bangsa Niniwe, saya akan berikan sedikit contoh aja. Misalnya ketika dia punya tawanan, mereka bisa memotong bibir. Potong lidah nggak zaman saudara. Potong bibir, potong jari. Wah, banyak sekali saudara. Inilah bentuk kejahatan dari bangsa Niniwe.
Maka sebenarnya tidak heran kalau Yunus rasanya ngapain? Saya pergi ke bangsa seperti ini. Tidak layak mereka. Dia menolak. Saudara, menariknya kitab Yunus ditulis dengan kisah yang unik. Ketika dia menolak, dia melarikan diri ke Tarsis, dia naik kapal. Lalu justru di kapal itu dia ketemu orang-orang yang lebih rohani daripada dia. Dia merasa dia yang menjalankan protokol Taurat itu, tetapi justru ketika dia lari, dia ketemu orang-orang yang bahkan asing, tetapi lebih rohani daripada dia. Bayangkan seorang nabi yang merasa dirinya benar, diberi ironi seperti itu. Lalu singkat cerita saudara, dia dibuang ke laut dan akhirnya dia dimakan ikan. Ikan apa? Bukan ikan paus ya saudara, ikan besar. Lalu di pasal 2 sebenarnya itu bagian yang sangat indah. Dia berdoa dan dia bersyukur. Bisa dikatakan dia bertobat pada saat itu. Sehingga di pasal akhir, pasal 3, akhirnya dia pergi. Dia pergi ke Niniwe. Tapi bagaimana dia perginya? Ayo kita perhatikan di pasal 3 ayat 3. Nah, Niniwe itu luasnya 3 hari perjalanan. Di situ dikatakan. Tetapi dia cuma jalan 1 hari perjalanan. Ya bisa dianggap berarti sepertiga lah ya. Sepertiga dia sampaikan pesan Injil terburuk sepanjang sejarah. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itulah pesan terburuk sepanjang sejarah penginjilan yang pernah ada, saudara. Tetapi dengan pesan yang buruk seperti itu, orang-orang Niniwe bertobat, saudara. Pada dunia kuno waktu itu, ada 2 kota terbesar pada saat itu. Yang pertama adalah Babilonia, yang kedua adalah Niniwe. Makanya disebutkan ada 120.000 orang langsung bertobat. Saudara, siapa yang bisa lakukan seperti itu? Kalau kita bahkan melihat Rasul, 3.000 orang, 5.000 orang, itu sudah besar. Ini 120.000 orang. Melalui pesan terburuk, bahkan dari nabi yang terburuk, beberapa teolog setuju bahwa Yunus itu nabi terburuk. Tetapi bisa menghasilkan kebangunan terbesar sepanjang sejarah. Mungkin kita bisa pikirkan tokoh terkenal, rasul, pengkhotbah favorit kita bahkan belum tentu bisa lakukan ini. Ini luar biasa, saudara. Tetapi bagaimana reaksi Yunus melihat kebangunan yang besar seperti ini, pertobatan yang begitu besar dari bangsa yang begitu brutal menjadi bertobat. Bagaimana reaksi Yunus? Pasal 4 ayat 1, mari kita perhatikan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saudara, ini nabi, dia berkhotbah, orangnya bertobat, dia marah. Saudara, kalau dalam terjemahan yang lebih tepat, seharusnya pasal 4 ayat 1 seperti ini. Tetapi hal itu terlampau jahat bagi Yunus. Exceedingly evil for Jonah. Terlampau jahat. Jadi di mata Yunus, itu kalau orang-orang Niniwe bertobat, terlampau jahat. Tuhan itu terlampau jahat, hal itu terlampau jahat. Jadi bagi Yunus, 120.000 orang bertobat itu kejahatan. Jadi memang kalau kita perhatikan lagi, di awal ada judul-judul perikop yang diberikan di dalam Alkitab, ada sebuah ironi. Misalnya kita lihat di pasal 1, Yunus kabur. Di pasal 2, Yunus bertobat dan bersyukur. Di pasal 3, Niniwe bertobat. Dan dalam pasal 4, dalam bahasa Inggris diberi judul Yunus marah. Jadi sampai di sini saudara-saudara kita bisa melihat Yunus kabur, lalu dia bertobat dan bersyukur. Tapi Niniwe bertobat, dia marah. Ini ironi ya saudara ya. Jadi sampai di sini kita bisa melihat saudara, bahwa everlasting love itu ketika dirasakan oleh seorang nabi, ketika dia jatuh, dia dikasihi Tuhan, dia bertobat. Tapi ketika dia lihat bangsa lain bertobat, dia nggak bisa sukacita. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa terkadang menerima everlasting love itu kadang-kadang tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana kita menyikapi everlasting love itu dengan tepat. Karena kita ini manusia yang lemah. Dan kita perlu belajar agar kita tidak seperti Yunus. Karena apa saudara? Kejatuhan yang Yunus dapati ini sebenarnya tidak jauh dengan kita. Mari saudara, kita akan belajar 3 poin yang akan kita renungkan dan pelajari bersama-sama.
Yang pertama saudara, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Saudara-saudara, berdasarkan narasi kitab Yunus yang tadi sudah kita baca, kita melihat bahwa Yunus ini sangat tidak konsisten, bukan? Dia menerima kasih, dia senang. Orang lain menerima kasih, dia tidak senang. Jadi yang menyebabkan hal ini terjadi apa sih sebenarnya? Kenapa bisa ada model bersikap yang seperti ini? Jawabannya satu, karena dia berfokus hanya pada dirinya sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan di pasal 4, ayat 2 sampai 4, itu Yunus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan dan saya akan bacakan doanya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah ku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Saudara, kalau kita melihat bagian ini, setidaknya ada 9 kali, kalau dalam bahasa asli ya, 9 kali kata aku itu disebutkan. Dan menariknya saudara, di pasal 2 ayat 6-7 ketika dia berdoa karena dia diselamatkan itu, di sana dia bersyukur karena nyawa dan jiwanya diselamatkan. Kalau kita lihat di pasal 4 ayat 3, di sana dia katakan apa? Cabutlah kiranya nyawaku. Pasal 2 bersyukur, terima kasih Tuhan kau menyelamatkan nyawa dan jiwaku. Begitu lihat bangsa lain bertobat, cabut aja Tuhan, angkat aku sekarang. Angkat nyawa dan jiwaku. Sesimpel itu saudara. Langsung berubah. Kenapa? Karena fokusnya diri sendiri. Ini mungkin mirip kayak kalau kita ke supermarket atau ke toko mainan lihat anak-anak yang pengen sesuatu nggak diturutin lalu rengek-rengek gitu. Ini Yunus bahkan rengeknya minta mati. Cabut aja Tuhan sekarang. Saudara, 9 kali kata aku. Kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini rasanya kesal bukan? Bagaimana dengan Allah kita? Pasti lebih kesal lagi, tapi everlasting love itu. Mungkin kita kalau ketemu orang seperti ini, kita berpikir, kok ini orang seperti ini semua-muanya harus tentang dia. Seolah-olah orang ini paling utama, jadi poros alam semesta. Saudara, saya pernah waktu saya masih SMA, saya mau pergi ke Sweet 17, teman. Lalu seperti biasa, kami janjian untuk pergi barengan, dan ada yang bawa kendaraan, ada yang nebeng, dan segala macam. Tapi biasalah ya, namanya remaja, selalu kami tepat waktu. Jadi kami pergi tepat waktu. Ya, dan ketika kami mau berangkat, ada seorang teman tiba-tiba minta, tolong dong gue mampir ke mall dong. Kenapa? Iya nih gue mau cat rambut, rambut gue ada uban nih kelihatan. Wah kita bilang, gak bisa lah ini udah mepet, udahlah uban doang berapa lembar gak ada yang perhatiin juga. Siapa juga yang mau perhatiin, udahlah gak apa-apa berangkat lagi uban doang kenapa sih. Tapi karena dia memaksa, bahkan dia mengancam, kalau gak ke mall, gue gak mau berangkat. Kalau enggak, gue ke mall sendirian, nanti gue naik taksi. Wah namanya remaja ya, setia kawan. Oke lah kita temenin. Ya, dan sudah tahu ceritanya, pasti terlambat. Karena kita kan tepat waktu. Jadi ketika ada distraksi sedikit, pastilah kita terlambat. Saudara-saudara saya mau tanya, saudara-saudara yang memperhatikan saya dari tadi, ada uban gak di kepala saya? Banyak saudara sebenarnya. Apakah saudara memperhatikan? Ya belum tentu. Ada mungkin yang tanya, oh ada uban ya? Ada uban ya di kepala Bapak ya? Banyak saudara, saya banyak uban. Nah saudara ini teman saya ini karena beberapa helai uban yang kita waktu itu cari juga setengah mati. Dia mau lakukan itu. Karena dia merasa nanti kalau diperhatikan orang, padahal belum tentu ada yang perhatiin dia, bahkan gak ada. Dia cat rambut aja habis itu gak ada yang nanya, cat rambut ya bagus tuh jadi hitam semua, mengkilat banget, gak ada tuh yang ngomong. Nah saudara, tapi begini saudara, berpikir bahwa diri sendiri adalah pusat perhatian, sehingga harus diperhatikan, bahkan sampai merugikan orang lain adalah sikap yang kurang tepat saudara. Dan itulah yang Yunus ingin lakukan kepada Allah. Saudara-saudara mungkin tahu istilah SMS, bukan short message service ya, udah gak zaman juga itu ya. Yaitu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah saudara ini juga menjadi tren bagi manusia bukan?
Itulah sebabnya ada pepatah tua yang mengatakan seperti ini. Coba kamu berpikir, semisal Anda diberikan satu permohonan, dan pasti dikabulkan, tetapi lawanmu akan mendapat 2 kali lipat. Apa yang kamu minta? Wah, langsung kita ya, pengen minta kaya, nanti lawannya 2 kali lebih kaya. Pengen minta sehat, nanti dia hidup lebih lama lagi. Susah kita. Jadi Yunus ketika mendapatkan anugerah, lalu lihat ini 120.000 orang dapat anugerah juga, dapat everlasting love itu, nggak terima dia. Kenapa? Karena fokus hanya dirinya sendiri. Saudara, dan kita tahu bahwa ketika orang hanya memikirkan diri sendiri, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan juga akan rusak. Saudara, kita lihat di ayat 2, ketika awal doanya dia katakan begini, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Saudara, kata kukatakan itu sebenarnya bukan kukatakan ya, sebenarnya lebih tepat begini. Bukankah telah kufirmankan? Intinya begini saudara, dia memakai kata yang sama ketika Allah berfirman kepada dia. Jadi dia merasa, yang aku ngomong tadi itu loh, itu udah levelnya tuh sama kayak Tuhan. Jadi dia udah, wah saking dia fokus sama dirinya sendiri, dia merasa bahwa Tuhan tadi itu loh, gue udah ngomong sama lu. Gue udah berfirman sama lu, gue tuh udah berfirman samamu. Wah saudara, begitu rusaknya ketika kita fokus kepada diri sendiri, kita bahkan bisa merasa level kita itu sama kayak Tuhan. Harus diperhatikan, wah segala macam, dan mengerikan. Saudara, janganlah fokus kepada diri sendiri saja, karena itu bukan hal yang tepat. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, mari kita melihat Allah sebagaimana dia adanya, dan terus mengingatnya. Saudara, tentu kita sudah tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kasihnya everlasting. Minggu lalu juga sudah kita dengar khotbahnya. Tetapi seringkali permasalahannya adalah manusia, kita ini lemah, cenderung melupakannya. Makanya ketika Yunus sudah dapat everlasting love itu sebelumnya, dia langsung lupa tuh. Dalam LAI judulnya di pasal 4 itu adalah Yunus belajar menginsyafi. Belajar, Tuhan mengajarkan kita. Lewat apa? Lewat hal yang sederhana. Lewat peragaan. Di ayat 6 sampai 8. Singkat cerita ada pohon jarak yang tumbuh melampaui kepala Yunus. Wah, adem. Ini Allah yang maha kasih. Lalu seekor ulat datang. Ya sebenarnya Allah bisa kirim 1.000 ulat, 10.000 ulat, terserah. Tapi dikirim seekor ulat untuk menghancurkan pohon jarak yang tingginya melampaui kepala. Allah yang maha kuasa. Lalu Allah mengirimkan angin timur yang panas. Saudara, kita mau lihat lagi melalui kisah ini, bagaimana reaksi Yunus selanjutnya. Sama, minta mati lagi. Bahkan dia bilang seperti ini, aku mau marah sampai mati. Saudara, pernah ada yang seperti itu? Marah sampai mati. Pernah? Nggak kebayang saudara, ada nggak orang yang marah, kepengen marah sampai mati? Oh, itu rasanya gimana ya? Nggak kebayang saudara. Dan memang kita cenderung mudah untuk melupakan akan kasih Allah. Dan saudara-saudara, bulan ini adalah bulan reformasi. Dan kami di GKKK Medan minggu yang sama sedang merenungkan tentang tema Sola Gratia. Atau semua karena anugerah. Dan kita semua di sini adalah umat-umat Tuhan. Jemaat sekalian adalah umat Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Lihat Allah sebagaimana dia adanya. Dia adalah Allah yang maha kasih. Yang everlasting love-nya itu diberikan kepada kita. Jangan lupakan itu. Dan jangan lupakan juga kalau berbicara soal anugerah, kita juga harus mengingat bahwa seharusnya kita ini yang dihukum. Jangan lupakan itu. Jangan-jangan kita ini sama seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ketika kita baru selesai diampuni, ketika kita baru selesai mendapatkan anugerah, ketika kita selesai mendapatkan everlasting love itu, lalu bertemu dengan orang yang berhutang 100 dinar sama kita langsung lupa tuh tentang everlasting love itu. Saudara, mari kita lihat Allah kita sebagaimana dia adanya. Allah yang maha kasih dan terus mengingatnya. Jangan pernah lupa. Terus ingat, terus ingat, terus ingat. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Disiplin rohani, melalui doa, melalui journaling mungkin. Kita mengingat akan kasih Allah bagaimana di dalam kehidupan kita. Ketika pandemi beberapa tahun sudah berjalan dan kita masih bertahan, itu semua karena everlasting love itu yang mengalir dalam kehidupan kita.
Lihat Allah sebagaimana dia adanya dan terus mengingatnya. Itu poin kedua. Yang poin ketiga adalah mari kita melihat manusia sebagaimana Allah melihat manusia dengan kasih itu. Saudara, Yunus dikirim angin timur yang panas, memang panas saudara ya, apalagi dia di padang gurun ya. Dan minta mati. Kenapa? Karena angin? Bukan. Kalau di situ dia karena dia marah, karena dia bete. Bete-nya kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, karena dia lama nunggu. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dia nunggu di luar kota, saudara, berharap Tuhan itu mengubah pikiran. Dia masih berharap, aduh please lah dihukum nih, gue nunggu nih di luar kota nih, gue beli tiket VIP nih, nonton tuh siapa tahu ditunggang balikan. Berharap betul-betul. Saudara bayangkan ya, dia punya waktu 40 hari untuk memberitakan Injil. Dan Niniwe tadi luas kotanya 3 hari, dia baru sehari jalan, dia langsung pergi, nunggu. Jadi kira-kira dia punya maksimal ya 39 hari lah misalnya. Dia tunggu itu siapa tahu tuh benar-benar ditunggang balikan. Nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi ini pengetahuan saudara. Dia pengetahuan, dia harusnya tahu Allah itu maha kasih, Allah itu pasti mengampuni orang bertobat. Pengetahuan teologi itu udah nggak berguna lagi buat dia. Percuma. Bagi Yunus pertobatan tidak ada maknanya lagi. Pokoknya Niniwe itu mesti dihukum. Mau tobat kek, mau nangis, mau menyesali, mau jadi orang baik, bodoh amat. Pokoknya harus dihukum. Yunus merasa dia punya hak untuk menghakimi. Padahal punyanya kewajiban untuk mengasihi. Jangan kebalik saudara. Yang kedua, kenapa dia bete? Karena yang dia rasa dia sayang itu mati. Siapa yang disayang? Pohon jarak. Nah saudara, kita melihat Allah itu langsung menegur Yunus soal pohon jarak itu. Langsung Allah bertanya, kamu itu ngapain ke pohon jarak itu? Nggak ngapa-ngapain kan? Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya kasih. Kamu tuh nggak ngapa-ngapain. Kamu tuh nggak ngapa-ngapain sama dia. Kamu itu nggak cinta, kamu itu egois. Kamu kepengennya karena dia melindungi kamu, ya kamu senang. Kamu nggak ngapa-ngapain sama dia. Kamu nggak nabur, kamu nggak nyirem. Kamu itu nggak ngapa-ngapain sama dia, tapi karena dia hilang, itu pohon jarak itu, kamu minta mati. Sekarang, jadi Allah mengajarkan kepada Yunus. Ini loh 120.000 orang, belum hewan ternaknya, belum tumbuh-tumbuhannya, semuanya ciptaan Tuhan bukan? Ditunggang balikan. Itu yang kamu harapkan. Pikir dong, bagaimana aku melihat manusia. Bagaimana aku mengasihi mereka. Aku itu loh yang menciptakan mereka. Mereka ini loh gambar dan rupaku. Aku ingin loh mereka ini bisa selamat. Bisa merasakan yang kamu udah rasakan duluan itu loh. Gimana rasanya? Gak ada papanya itu loh sama pohon jarak kamu itu. Yang kamu pun gak ngapa-ngapain untuknya. Lalu dikatakan selanjutnya. Niniwe itu tidak bisa membedakan tangan kiri dan kanan. Saudara, apa artinya? Bukan sekedar, oh bangsa Niniwe ini bodoh, kiri kanan gak ngerti. Bukan hanya itu saudara maksudnya. Tapi ini soal budaya. Saudara, saya coba kasih contoh. Saya pernah mission trip ke Kalimantan beberapa tahun yang lalu, ke Kalimantan Barat. Dan kami masuk ke daerah dari Pontianak sekitar 8 jam. Lalu di sana kami tinggal di rumah penduduk seperti biasa. Dan ya penduduk di sana sangat menyambut kami dengan luar biasa. Ya memang kalau masuk ke daerah mereka akan menyiapkan dengan begitu luar biasa. Makanan-makanan terbaik, tempat tinggal mereka juga dibersihkan dengan luar biasa. Dan ya di sana kami melakukan pelayanan dan juga tinggal di rumah keluarga, kita menginjili mereka dan sebagainya. Nah saudara, keesokan paginya di hari kedua ketika kami tinggal di sana, kami mendapatkan tontonan yang menarik. Ya menarik dan mengerikan sebenarnya. Apa itu saudara? Nah saudara, pagi-pagi ketika kami bangun, kami melihat bapak kami itu, yang bapak di rumah itu, dia keluarkan anjing dari kandangnya, lalu dia ambil itu kayu, dia jepit, dia pukul-pukul. Waduh, itu anjing yang kemarin kita main bareng kan, kita elus-elus, pagi-pagi
kayu, dijepit pakai kaki, puk, 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 puk. Waduh, kita lihatnya kan, astaga. Ya, tapi bagi mereka itu biasa. Ini cara kami makan Pak, ini cara kami bertahan hidup, ini cara kami makan enak. Nah saudara, ini soal budaya, ya bagi kita ini ngeri amat, brutal banget. Tapi ya itu makanan mereka sejak lahir, mereka berburu dan mereka lakukan itu. Cerita lain saudara, misalnya saudara, siapa di sini yang suka bermain dengan bayi? Ketika kita lihat bayi, wah lucu, kita main-mainin pipinya, kita main-mainin tangannya. Dan mungkin suatu saat karena ya bayi itu kan suka gerak-gerak, kadang nggak jelas, dia tampar kita gitu. Aduh. Terus kita ketawa kan. Ada nggak kita yang kalau ditampar bayi kita, kurang ajar, tush, bales nih. Ada yang begitu? Yang enggak. Kenapa? Karena kita tahu. Ya dia tidak tahu. Bayi itu ya belum mengerti, belum tahu. Makanya kita ya udah nggak apa-apa lah, malah senang kita lucu. Lucu. Ini lucu saudara ya. Berikutnya saya mau cerita tentang kisah saya saudara. Waktu saya kecil, waktu saya SD, itu saya les-lesannya itu di rumah. Jadi rame, banyak teman-teman sekolah juga les di sana dan karena halaman rumahnya besar, jadi kami suka main bola di sana. Nah waktu kami main bola namanya anak kecil ya, anak SD, anak remaja, main bola bareng-bareng pasti berisik. Nah tetangga rumahnya itu suka marah-marah sama kami. Berisik, apa-apa. Wah, namanya kami ya kesel. Justru malah kami isengin balik. Kami beli bola plastik, kita isi kerikil, kita lempar ke rumahnya. Dan beberapa kali kena kaca dia, kadang retak, kadang pecah, kadang nggak kenapa-napa. Dan senang justru, rasain tuh ya, retak tuh kaca, malah marahin kita sih. Bangga saudara melakukan itu. Kenapa ya? Karena nggak ngerti saudara. Atau ketika saya bertumbuh lebih besar lagi, ada hal yang ternyata saya nggak mengerti. Misalnya, ada pernah teman ke rumah saya. Tolongin gua dong, gua lagi ada utang nih. Bantuin gua mau nggak? Gimana cara bantuinnya? Pinjemin motor lu deh, temenin gua mau taruhan, mau balap. Oh ya, oke, boleh. Lalu saya pergi deh. Saya kan dari Jakarta, kita balap di daerah Puri Indah. Kalau saudara-saudara yang di Jakarta atau pernah ke Jakarta mengetahui, sekarang ini jadi daerah Saint Moritz, jadi mall sana, bagus. Nah dulu tuh masih tanah kosong, jadi balap di sana. Dan balapnya itu harus boncengan dan banyak rute yang lawan arah, saudara. Saudara saya nggak berpikir panjang, saudara itu bahayain orang, nanti kalau ada yang nabrak saya mati, orang yang nabrak juga bakal rugi. Saya nggak mikir, saudara, saya nggak paham soal itu. Nggak ngerti saya. Sampai begitu agak besar, begitu saya nyetir mobil sendiri, begitu saya lewat daerah sana, ya ampun dulu, bener-bener deh ampun saya dulu kayak begitu. Saudara mungkin kita bisa memikirkan kebodohan-kebodohan kita di masa lalu. Atau dosa-dosa kita di masa lalu. Tetapi Tuhan menerima kita. Mengalirkan everlasting love-nya itu. Dan membuat kita bertobat. Mengalami kasih itu. Saudara kalaupun memang kita nggak punya kisah seperti itu. Dan saya bersyukur. Tetapi saudara setiap kita punya tantangan yang baru dan yang sama. Apa? Yaitu saatnya kita seperti Yesus. Saatnya kita menyerupai Kristus. Yang ketika dia tidak bersalah, namun melihat ada orang yang bersalah, dia mengucapkan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak orang yang belum mengenal everlasting love itu. Banyak orang yang belum tahu tentang kasih itu. Yang mereka tahu hanyalah dosa. Bukan karena mereka ingin berdosa terus-menerus, karena mereka belum tahu saudara. Dan everlasting love itu luas. Tidak hanya buat kita. Jangan kita mengkerdilkan kasih Tuhan sehingga kita merasa kasih Tuhan itu eksklusif hanya untuk saya, hanya untuk keluarga saya, hanya untuk suku saya, hanya untuk bangsa saya. Tuhan hanya mengasihi Indonesia. Apakah seperti itu? Tidak saudara. Kasih Tuhan jauh lebih luas. Dia rindu supaya semua orang mendengarnya. Dan terakhir, everlasting love itu harus berdampak. Apa dampaknya? Saya ulangi 3 poin. Yaitu membuat kita tidak fokus lagi dengan diri kita sendiri. Membuat kita memahami, oh ya, bukan hanya diriku, tetapi orang-orang lain harus merasakan, harus kubagikan. Dan yang kedua, memampukan kita mengenal Allah sebagaimana dia adanya. Dan kita terus mengingatnya. Ingat
Kita dulu seperti apa? Ingat bagaimana kita diselamatkan. Ingat setelah kita diselamatkan ada begitu banyak berkat yang boleh kita alami. Ada begitu banyak bentuk kasih Allah yang boleh kita alami. Dan yang ketiga, memampukan kita untuk melihat manusia sebagaimana Allah melihat manusia. Yaitu mengasihi, mengaliri everlasting love itu. Jadi saudara, Yunus menerima everlasting love. Tetapi dia menyikapinya dengan tidak tepat. Kita sudah mendapatkan everlasting love itu. Jangan sampai kita salah menyikapi. Harus dengan tepat kita menyikapi. Ketika kita menerima everlasting love itu, kita harus bersikap dengan tepat. Melihat Allah sebagaimana dia adanya. Jangan fokus kepada diri sendiri, tetapi melihat bagaimana kasih Allah. Mari kita mohon kepada Tuhan, mampukan kita agar kita boleh melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena kami telah memiliki everlasting love itu. Terima kasih Tuhan kami boleh merasakannya, kami boleh mengalaminya secara pribadi. Tetapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami gagal Tuhan dalam menyikapi kasih yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu luas, yang begitu mulia. Mampukan kami ya Tuhan melihat bahwa kasih itu bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi kasih ini seharusnya kami bagikan. Kasih ini mengubah kami agar kami tidak fokus kepada diri kami sendiri. Dan kasih ini memampukan kami melihat sebagaimana Engkau adanya. Dan kami juga mampu melihat manusia sesama kami seperti Engkau melihat mereka. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, di Bright Community Service Medan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tugas tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, kehidupan mereka di dalam keluarga, tanggung jawab mereka sebagai orang tua, sebagai anak. Engkau yang menolong mereka, menjadikan setiap keluarga yang berada di dalam gereja ini keluarga yang takut akan Tuhan, memancarkan berkat, mengaliri everlasting love itu di dalam setiap pekerjaan mereka, jabatan mereka, peran mereka, apapun itu, mereka mengaliri everlasting love itu. Mampukan kami ya Tuhan juga sebagai satu jemaat Bright Community Service Medan, kami boleh menyampaikan, memancarkan terang itu bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami, berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Chantau Ridwan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita diingatkan sekali lagi bahwa Allah kita, kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Ya saudara ya. Karena itu saudara, mari saat ini kita kembali meresponi firman Tuhan ini dengan kita menyatakan bahwa anugerah Tuhan begitu indah, begitu amazing. Amazing Grace. Kita akan menyanyikan di dalam bahasa Inggris dan kemudian kita nanti juga akan menyanyikannya di dalam bahasa Mandarin. Sembari kita akan menyiapkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that found me my heart. 'Twas grace that found my heart to fill, and grace my fears relieve. How precious thing that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. 奇异恩典，奇异
是我敬畏，是我心的安慰。主心这己蒙恩惠，真是何等宝贵！不再有捆绑，我已得释放。我求主耶稣已付代价，丰富恩典尽充满我，永恒的爱，奇异恩典。My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Sama-sama katakan haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan umat manusia, Engkau tidak memandang siapa diri kami. Engkau tidak memandang latar belakang kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau terus memberikan kesempatan demi kesempatan pada setiap kami, untuk kami boleh bertobat, untuk kami boleh kembali ke dalam jalan Tuhan. Terima kasih. Sungguh anugerah yang begitu indah, yang kami tidak bisa dapatkan dimanapun di dunia ini, yang hanya kami bisa dapatkan di dalam Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengalami kasih ini. Kami boleh mengecap kasih ini hari demi hari, dan kami tidak melupakannya. Dan sehingga kami juga boleh memancarkan kasih ini kepada orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi saluran kasih Tuhan kepada keluarga kami, kepada teman-teman kerja kami Tuhan, teman-teman sekolah kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau menjadi saluran kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang teguhkan, Tuhan berikan kekuatan pada setiap kami. Tuhan, hamba-Mu terus menyerahkan untuk pekerjaan setiap jemaat-Mu di tempat ini, ataupun studi yang sedang dilakukan. Kiranya semua boleh Engkau berikan kelancaran,
Engkau memberikan kemudahan, Engkau memberikan hikmat kepada setiap kami dalam menghadapi setiap persoalan, menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaan ataupun studi. Tuhan yang akan memberikan hikmat supaya kami tahu bagaimana jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak perlu takut karena ada Tuhan yang terus berjalan di depan kami. Saat ini di antara kami mungkin ada bergumul dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan pemulihan kepada setiap kami yang sedang lemah tubuh saat ini. Terima kasih Tuhan, kami terus mengharapkan ya Tuhan, supaya dunia kami ini boleh terus menjadi dunia yang makin baik. Kami sangat rindu pandemi COVID bisa segera usai di dunia kami ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah negara kami dan juga pemerintah di negara-negara lain supaya dapat mengatasi pandemi ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami sangat rindu pandemi COVID bisa segera berubah menjadi endemi COVID-19 sehingga dunia bisa kembali berjalan dengan normal. Kami juga sudah sangat rindu bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Beribadah secara tatap muka. Tuhan berikan kami kesabaran. Berikanlah kami tetap hati yang tetap menanti-nantikan Tuhan. Tidak kendor iman kami ya Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kami yang sudah capek beribadah online. Kami tidak bisa banyak menikmati. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan berikanlah kami tetap kekuatan dan iman terus berharap kepada Engkau. Kami percaya satu waktu nanti kami akan kembali, kami akan bersama-sama berkumpul dan beribadah. Dan kami sangat menantikan waktu itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan seru kami. Tuhan berikanlah kami juga hati yang terus mau mencari Tuhan, terus rajin mau merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami dan ini persembahan kami. Kami panjatkan ini semua kehadirat Tuhan. Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara dengan tetap bangkit berdiri, kita akan memujikan doksologi. Segala kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti hari ini, meskipun kami berada di dalam rumah, tapi biarlah itu tidak menghilangkan rasa semangat kami, rasa rindu kami ketika kami beribadah kepadamu. Kami percaya untuk firman Tuhan secara khusus ini boleh terus berakar di dalam hati kami. Kami boleh terus mengalami kasih Tuhan itu dan memancarkan kasih Tuhan, dan kami mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum ibadah ini selesai, kita mengarahkan hati pikiran kita kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, rahmat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat, penghiburan, kekuatan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Saudara dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Contoh Ridwan untuk pelayanan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tuhan yang kiranya boleh senantiasa menyertai pelayanan Contoh Ridwan untuk kedepannya. Saudara, ibadah kita minggu depan kita lakukan secara hybrid kembali. Ya, saudara, kita akan melakukan live streaming. Jadi ada beberapa jemaat yang akan hadir di gereja secara onsite. Nah, beberapa jemaat yang lain akan mengikuti ibadah di rumah. Nah, saudara perlu kita perhatikan dengan sesama, untuk setiap kita yang akan datang beribadah onsite di gereja ini, saudara kita sudah memiliki siarap-siarap, saudara minimal perlu divaksin 2 kali. Dan saudara perlu daftar terlebih dahulu kepada kami, saudara. Saudara bisa langsung japri ke saya saja, karena kami membatasi jumlah kehadiran 30 orang. Ya, saudara, untuk mengikuti ibadah onsite ini. Jadi bagi saudara yang ingin mengikuti ibadah onsite, saudara sudah harus divaksin 2 kali, lalu saudara perlu daftar. Nah, bagi saudara-saudara yang ketika misalnya saudara sudah daftar, tapi besoknya mungkin saudara merasa kurang enak badan, misalnya ada meriang, demam begitu. Nah, saudara, saya menyarankan saudara tidak datang ke gereja. Jikalau ada sakit ya mendadak seperti itu, saudara lebih baik ikut di rumah. Kami di gereja pasti bisa mengerti, saudara. Ya, saudara, jadi ibadah minggu depan kita lakukan secara hybrid, live streaming, harap jemaat boleh memperhatikan. Kemudian saudara, pada malam hari ini kita Sunday Talk. Dan Sunday Talk pada malam hari ini kembali dilayani oleh Contoh Ridwan, saudara. Contoh Ridwan akan menyampaikan materi seputar tentang community of listener, ya, atau komunitas yang mendengar, saudara. Ya, ini kayak penting sekali, saudara, topik seperti ini. Karena saudara ikutilah pada malam hari ini, ajak teman-teman, ajak saudara boleh mengikuti Sunday Talk pada malam hari ini untuk kita boleh belajar bersama, saudara. Ya, saudara, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara, yang terakhir, saudara, minggu depan kita akan melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan. Ada 4 panti asuhan yang akan kita kunjungi. Saudara bisa lihat nama-nama panti asuhan tersebut. Nah, saudara, jadi minggu depan itu setelah selesai kita ibadah, maka nanti tim dari gereja akan dibagi 2 tim, kita akan berpencar. Tim yang pertama pergi ke 2 panti, tim yang kedua pergi ke 2 pantinya lagi. Bagi saudara-saudara yang masih rindu untuk, yang belum ya, saudara yang rindu memberikan dukungan secara dana untuk membantu panti-panti asuhan ini, dipersilakan saudara ya, saudara dapat memberikan ke nomor rekening di bawah ini. Nanti uang-uang tersebut akan kami kumpulkan, kami akan belikan sembako, kami akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh panti-panti asuhan tersebut, saudara. Baik, saudara, demikian saja pengumuman warta pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.